Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan atau AI. Definisi kecerdasan buatan menurut Rich and Knight 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Detail kecerdasan buatan. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan manusia. Kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Arsitektur intelijensi. Pertama, basis pengetahuan atau knowledge basis terdiri dari fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui proses, misalnya komputer dan robot. Seperti gambar di bawah ini, ada input, setelah input nanti ada basis pengetahuan dan interface engine, selanjutnya goal. Teknik kecerdasan buatan atau AI. Usaha untuk membuat program yang menyajikan cara manusia menyelesaikan masalah dapat dibagi ke dalam dua kelas. Yang pertama, mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak persis benar dengan definisi kita tentang AI. Program yang termasuk kelas ini menggunakan algoritma dan mekanisme yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh komputer, tetapi biasanya sulit dan tidak menarik untuk dilakukan oleh manusia. Contoh program dalam kelas ini adalah Elementary Perceiver dan Memorizer atau EPAM, yang dapat mengingat pasangan terkait dari suku kata, di mana bila dimasukkan satu suku kata, komputer tinggal mencarinya dalam memori kata mana yang mengandung suku kata yang dimaksud. Yang pertama kali itu ditemukan, maka itulah jawabannya. Bagi manusia tidak semudah itu karena manusia selalu berpikir tentang arti dari kata yang dimaksud sesuai dengan konteks, sehingga masalah seperti itu tidak menarik bagi manusia dan jarang dilakukan. Namun hal semacam ini sering dilakukan dalam psikotes untuk mengetahui kemampuan mengingat seseorang. Program kelas kedua berupaya memodelkan kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu, yang berarti program pada kelas ini lebih mendekati kepada definisi tentang AI yang berarti menjadi tidak mudah bagi komputer. Beberapa alasan dibuat model seperti ini. Yang pertama, untuk membuktikan teori psikologi tentang kemampuan manusia. Contohnya adalah program Perry yang ditulis Colby 1975 yang mengeksploitasi perilaku paranoid manusia berdasarkan percakapan yang dilakukan, sehingga dengan menganalisa hasil percakapan, seorang psikolog dapat menyimpulkan apakah seseorang termasuk paranoid atau tidak. Paranoid adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, untuk membuat komputer mengerti alasan manusia, contohnya membuat komputer dapat membaca atau mengerti berita di koran dan menjawab pertanyaan seperti mengapa buruh mogok kerja,
Program semacam ini harus dapat mensimulasi proses pengambilan alasan yang dilakukan manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia mengerti alasan komputer. Dalam banyak keadaan, manusia enggan percaya pada output komputer kecuali dapat dimengerti bagaimana mesin mendapatkan hasil seperti itu. Jika proses pengambilan alasan yang dilakukan komputer sesuai dengan cara manusia, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan penjelasan yang dapat diterima. Masalah dan metode pemecahan masalah. Input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan adalah berupa masalah dan pertanyaan. Selanjutnya, sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Untuk output, jawaban, dan solusi diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Selanjutnya, contoh kasus bejana air. Diberikan 2 bejana air dengan kapasitas 4 liter dan 3 liter. Yang keduanya tidak memiliki skala atau batas ukuran. Ada sejumlah tak yang terbatas air yang diisikan ke dalam bejana. Terus, bagaimana cara mengisi tepat 2 liter air ke dalam bejana ukuran 4 liter? Definisi ruang tata kasus bejana air. Bejana air dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan bulat X dan Y. X sama dengan 0, 1, 2, 3, atau 4, dan untuk Y-nya itu 0, 1, 2, dan 3, di mana X menyatakan volume air pada bejana 4 liter dan Y menyatakan volume air pada bejana 3 liter. Stata awal atau initial state 0,0, di mana kedua bejana kosong stata akhir atau goal state 2,n, di mana bejana pertama berisi 2 liter dan bejana kedua berisi beberapa saja. Selanjutnya, keadaan yang memungkinkan. Pertama, XY. Jika X kurang dari 4, maka 4,Y, artinya penuhi bejana 4 liter. Yang kedua, jika Y kurang dari 3, X,3, artinya penuhi bejana 3 liter. Ketiga, jika X lebih dari 0, maka X diambil D, Y, tuangkan air dari bejana 4 liter. Keempat, jika Y lebih dari 0, X, Y diambil D, tuangkan air dari bejana 3 liter. Kelima, jika X lebih dari 0, jadinya 0,Y, artinya kosongkan bejana 4 liter. Yang keenam, jika Y lebih dari 0, X, Y kosongkan bejana 3 liter. Jika X ditambah Y lebih dari sama dengan 4 dan Y lebih dari 0, maka 4,Y 4 diambil X, yang artinya tuangkan air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter sampai bejana 4 liter penuh. Yang ke-8, jika X ditambah Y lebih dari sama dengan 3 dan X lebih dari 0, X 3 diambil Y, 3, tuangkan air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter sampai bejana 3 liter penuh. 9. Jika X ditambah Y lebih dari sama dengan 4 dan Y kurang dari 0, maka X ditambah Y, 0, artinya tuang semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. 10. Jika X ditambah Y lebih dari sama dengan 3
dan X kurang dari 0, 0,X plus Y, artinya tuangkan semua air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter. Yang 11, 0,2, hasilnya 2,0, tuangkan 4 liter air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. 12, 2,Y atau 0,Y, buang 2 liter air dari bejana 4 liter. Menyelesaikan kasus dari bejana air. Untuk operator 1 itu isi bejana 4 liter itu 0, isi bejana 3 liter itu 0. Yang kedua, 2, isi bejana 4 liter yang 0, isi bejana 3 liternya 3. Operator 9, isi bejana 4 liternya 3, isi bejana 3 liternya 0. Dan operator 2, isi bejana 4 liternya itu ada 3, isi bejana 3 liternya ada 3. Operator 7, isi bejana 4 liternya ada 4, isi bejana 3 liternya 2. Operator 5 atau 12, isi bejana 4 liternya 0, isi bejana 3 liternya 2. Operator 9 atau 11, isi bejana 4 liternya 2, isi bejana 3 liternya 3. Hasil analisis masalah. Permasalahan dapat dibacakan dengan menggunakan aturan produksi yang dikombinasikan dengan pendekatan strategi kendali untuk menelusuri ruang masalah sampai ditemukan jalur dan initial state ke goal state, sehingga proses pencarian menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Pencarian adalah mekanisme umum yang dapat digunakan ketika tidak ada metode langsung lain yang diketahui. Demikian video tentang AI atau definisi AI dari saya.